Nomor 8. Lampu A menyala setiap 8 menit sekali. Lampu B menyala setiap 12 menit sekali. Dan lampu C menyala setiap 30 menit sekali. Pada pukul 10.15, ketiga lampu menyala secara bersamaan. Ketiga lampu tersebut akan menyala bersama-sama lagi pada pukul berapa? Oke, ini adalah soal KPK. Seperti biasa kita bikin pohon faktornya dulu ya. Oke, langsung kita lihat. Nah, ini adalah soal KPK. Berarti ini KPK dari 8, 12, dan 30. Kita bikin pohon faktornya. Masih ingat ya cara bikin pohon faktor? Dari 8 itu bagi 2 dulu ya. Dapat 4, bagi 2 lagi, dapat 2. Sekarang yang 12 bagi 2 dapat 6, bagi 2 lagi dapat 3. Oke, sekarang ya 30 bagi 2 dapat 15, bagi 2 nggak bisa, bagi 3 bisa, dapat 5. Oke, selesai pohon faktornya. Nah, sekarang kita tulis 8 itu faktornya adalah ada berapa duanya? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. 12 itu duanya ada 2, berarti 2 pangkat 2, terus ada 3-nya 1. Kemudian 30 itu 2-nya ada 1, 3-nya ada 1, 5-nya ada 1. Jadi KPK-nya adalah, kita lihat yang kembar mana? 2 ya, 2 punya semua. Nah, kita ambil yang terbesar. Berarti 2 pangkat 3 ini kita ambil. Berarti 2 pangkat 3. Mana lagi yang kembar? 3 sama semua ya, kita ambil satu aja. Ambil ini aja. 3. Terus mana lagi yang ada 5? Kita ambil 5-nya ada 1. Nah, ini adalah KPK-nya. Sekarang kita hitung ya. 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 3. 2 kali 2 kedua 3 kali ya. Itu hasilnya 8. Kali 3 kali 5. Ini hasilnya 8 kali 3 24. 24 kali 5 itu 24 kali 5 itu 120. Nah, ini artinya 120 ini artinya 120 menit. Kita lihat di soal. Di soal itu mereka menyala secara bersamaan itu mereka menyala bersamaan itu pada jam 10:15. Berarti 10:15 itu ditambahin dengan 120 menit. 120 menit itu sama dengan 2 jam ya. Tambahin 2 jam. Berarti 10:15, kemudian 2 jamnya lagi, berarti jam 12:15. Nah, ini jawabannya. Kalau dilihat di pilihan gandanya 12:15 itu adalah C. Nomor 9. Ibu Anita memiliki usaha pembuatan baju sekolah. Ibu Anita memperoleh pesanan dari sekolah A sebanyak 20,5 kodi baju olahraga dan 28/3 lusin baju pramuka. Sebanyak 50% baju olahraga dan 75% baju pramuka telah selesai dibuat. Berapa banyak sisa baju olahraga dan baju pramuka yang belum dibuat? Oke, ini ada kodi sama lusin. Kita harus hitung dulu ada berapa buah sih. Oke, kita langsung ya ke penjelasannya. Nah, satu kodi itu sama dengan 20 buah, 20 pieces ya. Dan satu lusin itu 12. Kita hitung dulu nih, 20,5 kodi itu berapa biji sih? Atau berapa buah? Kemudian 28/3 lusin itu ada berapa buah? Kita hitung ya. Baju olahraga itu 20,5 kodi, berarti 20,5 kodi. Satu kodi kan 20, berarti kita kalikan dengan 20 ya. Kalau perkalian dengan angka ada nolnya, ini sama aja dia 205, komanya kita hilangin ya, dikalikan dengan 2.
Nah, ini sama dengan 410. Oke. Nah, sekarang baju pramukanya. Baju pramukanya itu ada 28 sepertiga lusin. Sama berarti 28 sepertiga dikali, karena satu lusin 12 berarti dikalikan 12 ya. Ini paling enak menghitungnya, kita pecah jadi 28 dulu dikali 12. Terus nantinya itu sepertiga ini dikalikan 12. 28 kali 12 itu 336. Sepertiga dikali 12 itu sama aja 12 dibagi 4, bagi 3 ya, hasilnya adalah 4. Nah, kita tambahin 6. Nah, ini seharusnya di bawah ini ya. Ini ya. 6 tambah 4 itu 10, tambahin 1 jadinya 4, ini 3. Berarti baju pramuka itu ada 340 buah dan baju olahraga itu 410. Oke, terus di soal katanya 50% baju olahraga itu udah selesai, berarti 50% dari baju olahraga tadi 410 ya. Ini berapa ya? Sama aja 410 ini dibagi 2 ya. Atau 50% itu kan setengah pecahannya ya, berarti setengah dikali 410 sama aja 410 dibagi 2 ya, hasilnya adalah 205. Nah, ini untuk baju olahraga. Kemudian untuk baju pramukanya di soal itu katanya 75%, itu udah selesai, berarti 75% dikali 340. 75% itu kan 3/4, berarti 3/4 dikali 340. 3/4 kali 340. 340 dibagi 4 itu 85, dikalikan 3 itu hasilnya 255. Oke, nah kita sekarang hitung sisanya ya, karena ditanya berapa sih sisa baju yang belum selesai. Ini kan yang udah selesai ya, ini nih yang udah selesai, si Bu Anitanya yang udah selesai bikin bajunya. Sekarang kita hitung sisanya ya. Oke, kita hitung sisanya. Baju olahraga itu kan semuanya 410, yang udah selesai kan 205. Nah, kita kurangi. Ini hasilnya adalah 205 juga. Kemudian baju pramukanya itu 340 dikurangi yang udah selesai 255. Ini hasilnya adalah 85. Nah, kita sekarang tinggal tambahin ini. 5 tambah 5 itu 10, taruh 1 di sini. Ini 9, ini 2. Jadi sisa baju yang belum selesai itu ada 290. 290 itu ada di opsi A. Jadi 9 itu jawabannya A ya. Oke, sekarang nomor 10. Tahun ini hasil panen Pak Adi adalah 8,5 kuintal dan 42/4 kuintal. Pak Adi menjual hasil panen tersebut sebanyak 3/3 kuintal. Berapakah sisa hasil panen Pak Adi? Nah, ini kita nggak perlu merubah kuintal ke kilogram ya, karena ini jawabannya dalam pecahan dalam kuintal semua. Ini sebenarnya penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, kita hitung dulu ya panennya. Panennya kan 8/1/2 kuintal dan 42/4 kuintal. Kita totalin aja dulu. Ini masih ada yang bisa disederhanain ya. Ini nih. 2/4 nih kalau kita sederhanain bagi 2 semua kan 1, 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2 ya. Berarti ini sebenarnya 8/2 dengan 4/2 juga. Untuk penjumlahan ini gampang banget. Yang bilangan bulatnya ini yang di depan ini ditambahin aja. 8 tambah 4 itu berapa? 12. Sekarang terus pecahannya. Setengah dengan setengah ya. Nah, hasilnya adalah ini 12. Setengah tambah setengah itu kan 1. Berarti total dia panen itu Pak Adi itu adalah
13 kuintal. Oke. Nah, terus Pak Adi ini dia menjual hasil panennya itu 3/3 kuintal. Berarti 13 ini dikurangi dengan 3/3. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, cara paling mudah itu kita kurangin aja nih. Kita kurangin hasil dari ini kan ada sepertiga ya, ini 13 ya. Kita sisain 13 itu kan 12 itu sama 1 ya. Kemudian ini 3/3. Nah, yang 12 ini kita kurangin dengan 3. Hasilnya berapa? 9. Nah, sekarang 1 dikurangin dengan yang pecahannya sepertiga. 9-nya tetap. Terus 1 dikurangin sepertiga itu kan 2/3 ya. Berarti jawabannya adalah 9 2/3. Kita lihat di pilihannya ada nggak 9 2/3. Nah, ternyata di pilihannya itu tidak ada 9 2/3. Karena di sini belum ada yang disederhanain ya. Yang hasilnya 2/3 itu ini kan 9 semua. Yang ini 9 8/6 ini kalau kita sederhanain kan dibagi 2 semua 4/3 ya. 9 ini 4/3. Bukan ya. Yang ini 9 ini kalau sederhanain bagi 2 setengah ya. Bukan juga. Yang ini kalau kita sederhanain 8/12 nya sama-sama bagi 4 2 12 dibagi 4 3. Nah, ini yang benar. Berarti jawabannya adalah C. Oke, nomor 11. Nomor 11 ini mudah ya. Hasil dari 14 ditambah negatif 8 dikali negatif 12 dibagi negatif 12. Ingat ya, perkalian dan pembagiannya dulu yang dikerjain, baru sisanya nanti yang ada penjumlahan atau pengurangannya. Langsung aja ya kita bahas. Oke, kita kerjakan yang perkalian atau pembagian dulu. Nah, mending kita kerjakan yang ini dulu nih. Pembagian ini dulu ya. Nah, kita tulis lagi soalnya 14 ditambah negatif 8 ini dikali dengan, nah, min 12 dibagi dengan min 12, min dibagi min hasilnya positif ya, berarti 12 bagi 12 kan 1, hasilnya positif 1 ya, 1. Nah, sekarang kita kerjain lagi. Nah, sekarang kan masih ada perkalian ya, kita kerjakan ini ya, berarti ini 14 ditambah, nah, negatif 8 dikali positif 1 hasilnya kalau beda tanda hasilnya selalu negatif ya, berarti negatif 8 kali 1, 8 kali 1 itu kan 8, tandanya tetap negatif ya. Nah, 14 ditambah negatif 8 itu sama aja dengan 14 dikurangin 8. 14 kurangin 8 hasilnya adalah 6. Nah, oke, ini jawabannya 6. Ada yang benar nggak dari ngerjain nomor 11?